Ya. Tadi setelah absen ya. Ini pertemuan kita ini pertemuan pertama ya. Ya. Tadi setelah perkenalan, tadi kita sudah perkenalan. Nah, sebelum ke pembelajaran, kita belajar PJOK. Ya. Tentu saja kita akan membuat kesepakatan kelas. Tapi kelas yang khusus PJOK, bukan kelas umum ya, bukan kelas umum kalian. Tapi kelas khusus PJOK. Begitu ya? Ya. Karena apa? PJOK kan juga pakai olahraganya, pakai pakaian olahraga dan sebagainya. Nah, oke, di kesepakatan kelas ini kita membuat biar kita semua yakin untuk dapat melaksanakan. Keyakinan kita di kelas ini apa tuh? Kelas PJOK itu apa tuh? Nah, ini kita akan nanti buat ya. Nanti dari kalian semuanya. Jadi bukan dari Pak Doni. Ya. Kesepakatan ini adalah kesepakatan kita bersama. Ya. Tidak hanya dari Pak Doni. Ya. Ya. Bisa dimengerti ya? Ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi Pak Doni akan di sini ya akan menulis apa saja yang boleh dilakukan ya, di pelajaran PJOK dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Ya, itu ya. Oke, jadi berarti kalau tidak boleh itu masuk di larangan toh. Ya. Ya, yang boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan apa? Nanti kalian maju. Di sini yang tidak boleh dilakukan. Dilakukan. Tentu saja walaupun ini kesepakatan yang boleh dilakukan, tidak boleh melanggar tata tertib sekolah. Ya. Pas mana banget sudah sarapan lagi? Ada yang belum? Nanti sarapan. Ya. Jadi kesepakatan walaupun kita boleh. Ya. Wah ini boleh Pak, ini sudah sepakat. Tidak boleh melanggar aturan tata tertib sekolah. Misalnya ini, Pak saya usul boleh berpakaian untuk bermain ketika olahraga. Lah tata tertib sekolahnya gimana? Harus menggunakan seragam. Ya enggak begitu. Kata lho Mas tadi. Ya, misalnya Pak, kesempatan kelas PJOK kok kita boleh bawa HP. Ketika pelajaran boleh main HP dan sebagainya. Loh, karena aturan di sekolah tidak diperkenankan membawa HP. Nah, berarti kan melanggar itu. Maksudnya gitu. Masih dalam koridor tata tertib sekolah. Kita tidak boleh lepas dari tata tertib sekolah. Begitu ya? Oke. Jadi ini saya bagi dua nanti. Nah, ini ya. Silahkan ya. Ini ada beberapa ya. Biar nanti semuanya bisa terlibat ya. Biar semuanya bisa terlibat ya. Silakan, ini kan ada satu bangku untuk dua ya. Silakan berembuk ya. Masing-masing ini ngomongin satu bangku. Kalau Doni ya. Sendiri kamu ya, enggak apa-apa. Ya karena teman kamu enggak masuk kita tuh ya. Sakit kamu enggak masuk. Nah, silakan berembuk. Ini satu ini berembuk ya lah. Sini berembuk. Yang boleh kira-kira apa, yang tidak kira-kira apa. Gitu ya. Kemudian nanti salah satu maju nulis ke. Yang boleh dilakukan sini, yang tidak boleh dilakukan sini. Bisa dimengerti? Nah, jadi satu meja itu nulis yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa. Oke? Ya, silakan berembuk. Saya beri waktu 1 menit. Nah, cukup lah 1 menit. Coba, ayo berembuk dulu. Nanti kalau pulang tambahin lagi. Masa berembuk kayak gitu enggak?
coba, yuk. Silakan duduk. Oke, duduk. Oke, silakan duduk. Nah, jadi yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di kelas PJOK. Betul ya? Oke. Nah, setelah kita nanti membuat kesepakatan ini, ya, kita nanti ganti pakaian olahraga, kemudian kita ke lapangan. Tapi setelah membuat kesepakatan kelas, ya. Oke, cukup ya? Cukup ya? Oke. Ini ada dua nih, ya. Ya urut, silakan maju. Tulis yang boleh dilakukan apa aja. Ya, oh belum, oke yang sudah belum, oke yang sudah, ya sudah, yang sudah ya maju, cek yang sudah maju, yuk, yang boleh dilakukan apa aja, maju, jangan takut, yuk, sekarang sudah tidak SD lagi, yuk maju yuk, nggak apa-apa, yang boleh tidak, yuk, ya, yuk silakan maju, oh silakan, ini. Yuk, tulis saja, guys. Apa? Ada lagi yang sudah? Oh ya, silakan maju. Nah, maju. Nih. Yang tidak boleh dilakukan ya. Terus. Ya, nanti gantian. Ya. Oh, itu. Jangan takut, pembeli dulu ya. Sekarang sudah SMP, ya, sudah tidak SD lagi, gitu ya. Oke, yo lagi, satu lagi, yo, ayo, maju. Nah, silakan. Oke, ya. Ini ada yang tidak boleh membuli ini. Ya, betul. Teman pakai nama orang tua, maksudnya memanggil teman dengan nama orang tua gitu maksudnya. Oke. Ya, ada lagi? Yuk, silakan. Iya, silakan. Ya. Kalau sudah seperti yang disampaikan teman kamu, tidak usah perlu berdebat, ya. Kalau sudah seperti teman kamu, ya tidak usah perlu berdebat. Ya. Ada lagi? Yuk, ada lagi? Punya uang kayak sini, kamu. Nah, ini nanti nggak apa-apa aja. Yuk. Antri ya, antri, nggak apa-apa. Nah itu, ini berpakaian rapi, membawa bekal makan dan minum, membawa minuman bekal saat olahraga. Tidak boleh membawa ponsel. Ya ini ada dulu mana kamu? Ya. Oke. Ayo. Ada lagi yang beda dengan yang di atas ini? Tidak boleh membawa HP. Oh iya, berarti ponsel sama. Ada lagi? Sama. Oh ya. Memakai seragam olahraga ya. Yang rapi. Oke, siap. Ada lagi yang bertanya? Oke. Ya. Yo. Citra. Ya, oke, Citra. Biar cepat sini boleh nggak apa-apa. Nah ini nggak apa-apa ya.
Ada lagi yang boleh dilakukan. Nah, yang boleh dilakukan. Wah, Pak, saya pengen apa ya, misalnya ke sekolah, wah, misalnya membawa apa ya, minuman kopi boleh nggak Pak? Nah, misalnya, siapa tahu. Ya, ada lagi? Oke, silakan. Ya, nggak apa-apa, ayo, nggak apa-apa. Iya. Oke, ya, silakan. Tenang saja, waktu kita olahraga jamnya 3 jam. Ya kan? Berarti nanti sampai siang sampai istirahat. Ya, sampai istirahat satu. Yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Oke. Ya. Yes. Nah. Tidak boleh membawa. Ya. Oke. Jadi itu ya. Tapi kalau pelajaran PJOK sarapan di rumah loh ya. Sarapan di rumah. Ya. Kalau di rumah tidak suka sarapan, sekali. Ya. Atau membawa bekal dari rumah. Itu pelajaran PJOK. Dan juga tidak hanya pelajaran PJOK ya. Tidak hanya pelajaran PJOK. Pokoknya tiap hari sarapan gitu. Ya. Budayakan sarapan. Ya. Tidak boleh membawa. Nah, ya. Oke. Ya. Karena sudah tidak ada lagi. Oke, karena tidak ada lagi kita bahas ya. Kita buat kesepakatan ini yang boleh dilakukan. Ya. Berpakaian rapi. Kira-kira setuju enggak ini? Ada yang tidak setuju, angkat tangan. Ayo, angkat tangan dulu, Pak. Tidak setuju. Alasannya begini. Oke, berarti ini oke. Siap. Membawa bekal makan dan minum. Setuju? Setuju. Oke, Pak Doni tadi malah sudah nyinggung ya. Pokoknya kalau pagi sarapan gitu. Itu dari puskesmas programnya itu menyampaikan ke sekolah bahwasannya anak itu harus sarapan gitu ya. Maka itu kita sesuai dengan apa yang disampaikan puskesmas juga ya. Membawa bekal, ini oke, ini setuju. Membawa minum bekal saat olahraga, oke, ini sama ya. Karena ini kita membahas kesepakatan keyakinan kelas PJOK. Oke, ini oke. Memakai seragam olahraga yang rapi. Rapi, ya, ini rapi. Rapi itu maksudnya bagaimana? Ya, mana yang tadi? Rapi itu yang bagaimana? Baju dimasukkan? Oke. Setuju? Nah, soalnya gini, kalau tidak dimasukkan baju olahraga, ya, ketika kita melakukan gerakan-gerakan tertentu, misalnya kita melakukan gerakan pemanasan dinamis, misalnya ini pemanasan dinamis ya, itu stretching dinamis ya. Itu bajunya kan bisa naik turun ini kalau nggak dimasukkan, ya kan? Atau ketika kita melakukan olahraga materinya senam misalnya, senam lantai misalnya, guling depan misalnya, kalau baju tidak dimasukkan, ya kaos ya, baju ini. Nanti ketika guling, nah ini bisa naik ke atas, ya toh? Nah itu. Jadi baju dimasukkan. Oke. Ya, baju dimasukkan. Tambahin. Dimasukkan. Oke. Nah, tambahan lagi. Yang namanya seragam olahraga itu bersepatu enggak? Iya. Iya toh. Karena sepatu.
ini alat pelindung diri bagian kaki, bukan kepala ya. Kepala helm ya. Sepatu itu alat pelindung diri bagian kaki. Berarti otomatis ini bersepatu. Berarti ini Padri kan hanya menyambung ini, ya toh? Nah, oke, sepakat? Deal? Oke, ya, oke. Sekarang yang tidak boleh dilakukan. Nih, tidak boleh membuli teman pakai nama orang tua. Maksudnya tadi disampaikan siapa? Ya, Andika tadi. Maksudnya tidak membuli dengan pakai nama orang tua. Maksudnya bagaimana? Menyebut teman, memanggil teman dengan sebutan nama orang tua, gitu ya? Oh ya. Jadi kalau namanya Emma, jadi dipanggil Emma, jangan dipanggil orang tuanya. Maksudnya begitu ya? Ya. Kalau misalnya Gani, ya dipanggil Gani, jangan nama orang tuanya. Misalnya Doni, ya jangan dipanggil nama orang tuanya. Pak Doni itu Bambang Sudibyo, jangan dipanggil Bambang, gitu ya maksudnya. Oke, begitu setuju? Tidak ada yang keberatan? Tidak ada? Setuju? Deal? Oke, deal. Ya, tidak boleh membawa ponsel. Nah, kalau ini setuju ya? Setuju. Ya, kalau membawa ponsel itu mengganggu pembelajaran. Ya, dan juga sesuai aturan di sekolah kita juga tidak boleh membawa ponsel. Ya, ini juga HP ponsel sama. Tidak boleh mengajak teman saat teman tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, ini maksudnya tidak boleh mengejek teman ketika teman melakukan sesuatu. Misalnya teman melakukan mimpin pemanasan, misalnya gitu ya. Misalnya mimpin pemanasan di depan, kemudian stretching. Nah, itu tidak boleh ketika belum bisa gerakannya, tidak boleh diejek, itu maksudnya. Gitu tahu atau gimana gitu ya maksudnya. Gitu, betul? Ya. Setuju, Del? Ya, Del. Ya. Tidak boleh makan saat jam pelajaran PJOK. Ya. Walaupun tadi kesepakatannya yang boleh dilakukan itu membawa makanan bule ya, makanan minuman. Tetapi tidak boleh makan saat jam pelajaran PJOK. Dan kalau punya makan bagaimana? Wajib makan gitu ya. Buat jauh kamu makan gitu ya maksudnya. Oke. Ini tidak boleh, Del. Tetapi kalau ketika pelajaran PJOK, ya, membawa minum ditaruh di pinggir itu boleh? Boleh. Ya, jadi kalau pelajaran PJOK ketika di lapangan, bawa minum dari rumah, bawa ke pinggir lapangan gitu, boleh nggak itu? Boleh. Ya, yang penting tidak makan atau minum saat pelajaran PJOK. Termasuk ini biasanya gini. Ini loh, rokok. Punya apa nih? Permen. Biasanya permen apa ini? Karet. Nah, permen karet ini biasanya. Nah, ini hadir. Ya. Selanjutnya tidak boleh membawa seragam bermain. Oh iya. Tidak boleh membawa seragam bermain, memakai seragam bermain. Ya. Karena ini kan kelas 7 ya. Seragam kalian juga belum jadi. Itu maksudnya. Itu tidak boleh membawa seragam bermain. Maksudnya gimana? Tadi siapa tadi? Ya, maksudnya gimana? Coba Gus. Tidak boleh memakai seragam bermain. Oh iya, berarti harus menggunakan seragam olahraga, gitu ya? Ya, karena seragam kalian kan belum jadi kan ya? Ya. Oke, setuju? Setuju. Ya, setuju. Maksudnya tadi si siapa? Alvino. Ini kan belum hafal ya. Ya, maksud Alvino ini
karena seragam kalian belum jadi, itu ketika olahraga menggunakan pakaian yang pakaian olahraga. Olah gambar Hello Kitty, gambar apa sekarang? Pororo. Wah, ya toh? Terus timbul olahraga. Bukan itu maksudnya tetap menggunakan seragam olahraga. Bisa menggunakan seragam SD, ya. Tetapi kalau seragam SD terlalu kecil, mepet misalnya. Nah, bisa menggunakan seragam yang lain, misalnya kalian ikut SSB, pakailah seragam itu. Betul. Boleh tak itu maksudnya? Iya. Oke, ini dia. Tidak boleh memakai make up. Siapa ini? Oh, iya, maksudnya gimana? Maksudnya tidak boleh memakai make up. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya lipstick gitu ya? Ya, lipstick misalnya pakai apa ini? Yang manis apa itu namanya? Maskara ya, maskara. Ya, berarti ini tidak boleh memakai make up ini biasanya putri. Ya, ya, di aturan tata tertib sekolah yang telah disepakati orang tua kalian itu memang ini juga tidak boleh. Ya, memang ini tidak boleh. Jadi tidak boleh memakai make up. Ya, tentu saja ini berarti deal. Oke, deal. Ya. Jadi ini aturan-aturan yang telah kita sepakati. Ya, kan? Keyakinan. Ya, keyakinan telah kita sepakati bersama. Kesepakatan ini jadi buat kita semua. Ya. Kemudian, ya ini ya. Ini ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Ya. Tentu saja jika ada teman kalian, ada kesepakatan ini melanggar keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Kira-kira menurut kalian ada konsekuensinya enggak? Loh, melanggar kesepakatan ini kok konsekuensinya enggak? Ada? Mana tuh lagi Pak? Ini loh ya. Ada? Oke, berarti ketika kita semua melanggar keyakinan kita, kesepakatan kita, ada konsekuensinya. Kira-kira apa konsekuensinya? Nah, kira-kira apa konsekuensinya? Nombor. Apa? Ya, apa? Kira-kira itu nanu Pak, ini Pak. Apa? Kira-kira apa? Suruh tiket Pak. Oh, malah suruh tiket. Kira-kira apa? Ada yang maksud? Ya. Tidak boleh. Tidak boleh ini ada teman kalian, dia ini usul konsekuensinya tidak boleh mengikuti pelajaran, tidak boleh ikut pelajaran. Ini konsekuensi kalian dulu ini loh ya, ya. Tidak boleh. Nah, terus nanti kalau tidak boleh ikut pelajaran terus bagaimana dong? Iya toh? Kalau nanti wah, nah. Yang pertama tentu saja ada peringatan. Gimana? Ada yang hobi sepak bola? Ada ya? Nah, pertama kali diperingati wasit dulu. Ya, jangan dulu begitu. Ya, ini terlalu berat. Setelah itu baru dapatkan kartu apa? Kuning. Tidit. Kartu kuning. Betul lagi? Nah, sudah dapat peringatan. Kira-kira nanti kalau melakukan pelanggaran keras baru titik. Ya, itu dah ya. Ya, oke. Tadi ada berarti yang pertama konsekuensinya pertama dapat peringatan. Ini mana dulu ini? Peringatan. Peringatan ini dari kalian semua, ya toh? Konsekuensinya kita bersama kok. Nah,
Nanti kalau peringatan ini tidak diindahkan, terus kira-kira gimana? Nah, cuma kesek kan bal-balan tadi. Kemudian dapat kartu itu berarti apa? Teguran. Ya, baru 4 dulu. Ya tak? Wah, satu dulu lah kakak. Ya, gitu ya. Betul gini maksudnya. Oke, Pak Doli mana tuh ini? Ya. Yang ketiga berarti kalau ditegur itu masih saja. Kira-kira gimana? Kalau ditegur itu masih keberatan gimana? Kalau kamu bayangin, berapa? Ya, kartu merah. Berarti catat betul lagi. Berarti ada dilapor. Oh, berarti saya ulangi. Ini kesempatan kita bersama loh ya. Jika kalian melanggar keyakinan kelas kita PJOK, nanti dapat konsekuensi. Yang pertama adalah apa? Peringatan dari kita semua. Kalian kalau ada teman kalian yang melanggar keyakinan, ingat ya. Kamu melanggar keyakinan, jangan diulangi lagi. Gitu. Setelah itu, ya, tentu saja kalau diulangi lagi, nanti kamu akan menyampaikan ke Pak Guru, dari Pak Guru, apa toh? Ya, jangan siap sambung, tidak mengulangi lagi. Kalau tadi kita lihat, apa? Sama Pak ini. Nah, kemudian, ya, tadi ini. Kalau masih diulang lagi, kalian kan punya bapak di kelas, bapak atau ibu atau wali kelas, wali murid di bapak kurang tua kamu, kan gitu. Nah, otomatis nanti akan saya sampaikan ke wali kelas, gitu ya. Nah, nanti ada tindak lanjutnya, ada bimbingan konseling, BK dan sebagainya, gitu ya. Oke, itu ada yang mau bertanya tentang keyakinan yang telah kita buat ini? Tidak? Mau ada yang ingin menambahkan? Ya, Emma mau nambah atau siapa? Alifah atau siapa? Tidak ada? Tidak ada? Oke, keyakinan kelas ini telah kita setujui bersama, Oke, ya. Dengan demikian pelajaran PJOK bisa kita mulai setelah kita membuat keyakinan kelas. Berarti nanti kalian setelah kita kita duduk bersama. Habis ini kalian ganti baju, ya, ganti baju. Setelah ganti baju nanti kita berkumpul di lapangan, ya, kita melakukan pembelajaran PJOK. Materinya permainan bola besar, gitu ya. Oke, dari Pak Doni di kelas sekian. Untuk selanjutnya silakan kalian ganti baju, gitu ya. Oke, silakan ganti baju. Saya tunggu di lapangan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk kegiatan pemaparan budaya positif di SMP 2 Mandisombo yang akan disampaikan oleh Bapak Fidiryano selaku calon guru penggerak yang akan disampaikan pada hari ini. Kemudian adapun susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini yaitu pembukaan, kemudian doa, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian ada inti kegiatan berupa pemaparan materi dan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Namun untuk kegiatan pertama kali ini kita buka dulu acara ini dengan
ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang kedua akan dilaksanakan doa oleh Bapak Sakti Wiyato. Untuk Bapak Sakti Wiyato MKOM dipersilakan maju ke depan. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu diberikan. Marilah pada kesempatan hari ini kita buka dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini kita diberikan kemudahan dalam mendapatkan dan menyerap semua yang akan disampaikan, dipaparkan pada pagi dan siang hari ini. Baiklah, kita akan berdoa. Untuk yang beragama lain dipersilakan. Untuk yang beragama Islam, mari kita berdoa. Kita awal dengan bacaan. Baik, kita awal dengan bukaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Biar cukup untuk berdoa, mari kita ikuti untuk acara selanjutnya. Waktu saya kembalikan pada acara. Potong. Kemudian untuk susunan acara ketiga, adapun sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sutari MPD, dipersilakan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormat, Ibu Bapak Guru karyawan semuanya, juga khususnya Doni Hijriani selaku pimpinan Dewan. Marilah kita semua mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan budaya positif dari Bapak Doni untuk kita semua ya, dalam rangka kita belajar bersama supaya nanti kita bisa memajukan sekolah kita sama-sama. Bapak Ibu, nanti kita ikuti dengan baik karena budaya positif ini adalah nanti termasuk unsur pendukung utama dalam penilaian keberhasilan pembelajaran kita. Dari penilaian pembelajaran kegiatan di sekolah itu nanti kita secara nasional di rapot mutu itu bersumber dari asesmen nasional. Asesmen nasional itu nanti terdiri dari kegiatan asesmen literasi, numerasi, juga untuk karakter dan juga survei lingkungan belajar. Nah, semoga nanti dengan budaya positif itu seperti apa, bagaimana yang bisa kita terapkan sesuai dengan sekolah kita akan bisa banyak menggali sumber daya di sekolah kita, baik dari guru, siswa, semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif. Dengan harapan kalau nanti semua warga sekolah kita sudah memiliki budaya-budaya positif, maka karakter anak juga akan bagus dan juga nanti kita sebagai guru, karyawan dalam melayani siswa juga akan bisa maksimal. Sehingga nanti juga kalau di survei lingkungan belajar kita harapannya nanti bisa mendapatkan perolehan yang maksimal. Jadi nanti ketika sekolah kita itu sudah termasuk sekolah yang berkarakter, punya budaya-budaya positif, insya Allah sekolah kita akan lebih maju dan program implementasi kurikulum merdeka akan bisa tercapai dengan maksimal.
Terima kasih pada Pak Doni. Nanti silahkan kita belajar bersama. Bapak Ibu juga nanti kita kalau belum paham, misalnya ada ini hal baru, kita diskusi bersama. Jadi seperti slogan kita bersama kita bisa. Maka mari belajar bersama untuk memahami apa itu budaya positif, bagaimana hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan sehingga kegiatan pembelajaran pelayanan pendidikan di SMP 2 Manis Renggo bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Ini sambutan dari saya, selamat mengikuti, mari bersama-sama belajar bersama. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk acara yang keempat yaitu inti dari kegiatan ini yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Fidiriono terkait pemaparan budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Manis Renggo. Untuk Bapak Fidiriono dipersilakan. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 2 Manis Renggo. Tak lupa pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kita bagi kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat menjalankan kewajiban tentu saja kalau di sekolah sebagai guru untuk dapat mengajar. Terima kasih atas waktunya, terutama izin dari Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan apa yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8. Jadi Bapak Ibu semuanya, di sini saya nanti akan menyampaikan apa yang saya dapat selama pembelajaran di modul pertama, yaitu tentang pendidikan dan pengajaran, kemudian tentang nilai dan peran-peran kita sebagai guru. Kemudian nanti akan saya sampaikan tentang segitiga restitusi, yang mana kita selaku guru, mungkin guru BK sudah di luar kepala. Kemudian yang terakhir tentang apa-apa yang budaya positif yang harus kita tumbuh kembangkan di lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Demikian Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa nanti ada beberapa video ini dari karya dari guru penggerak, ada dari saya sendiri dan mungkin ada sebagian dari kelompok saya nanti akan saya sampaikan, dan mungkin nanti di sini nanti kita bisa berdiskusi bagaimana penerapan sebaiknya di lingkungan sekolah kita, karena mungkin di lingkungan sekolah kita, di lingkungan sekolah yang lain nanti bisa berbeda, karena melihat dari potensi yang ada, melihat dari letak geografi dan sebagainya, di kodrat alam maupun kodrat zaman, mungkin beda daerah pun beda. Jadi di desa maupun di perkotaan pun berbeda. Ya Bapak Ibu semuanya, ini ada video dari saya sebentar. Mohon maaf, ini santai mawon gitu Bapak Ibu, santai mawon, monggo disambi, monggo,
Jadi santai saja. Yang buatan saya sebentar nih Bapak Ibu. Ya, mungkin dulu Bu Yusti dan Pak Alfian ini sebagai guru penggerak angkatan pinter Bu? Angkatan 3. Beda atau tidak saya kurang tahu, tapi pada dasarnya mungkin hampir sama sebenarnya, hampir sama gitu. Ini ada beberapa. Karena perbedaannya begini Bapak Ibu, ketika Bu Yusti itu 9 bulan gitu, 9 bulan. Kalau saya itu hanya 6 bulan. Jadi nah ini sebentar ya. Nah, oh ya ini lupa belum. Sebentar. Nah, ini sebentar. Nah, ini sebentar. Ini video pembuatan pertama saya. Mungkin Bapak Ibu karena saya guru PJOK jadi nah ini suaranya sebentar. Oh ya, ini belum. Jadi yang pertama tentang pendidikan dan pengajaran terlebih dahulu Bapak Ibu. Seperti apa yang saya sampaikan di yang pertama, yang dulu pernah saya sampaikan itu, bahwasanya sekarang di kurikulum 2013 yang lalu, kemudian sekarang kurikulum Merdeka, itu kita kembali berkiblat ke Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang pendiri Taman Siswa. Coba. Wah, belum ada suaranya nih. Di sini saya akan memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan dan pengajaran. Nah ini sampai kita Bu. Mendidik dan Ya. proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia. Ini pembelajaran teman sejawat ini yang mengajari saya ini Pak Sakti. Ini, nah ini. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran adalah proses Oh, ya. dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup peserta didik. Tentunya pembelajaran harus menyenangkan, bermakna, dengan berpusat pada siswa. Guru dan siswa harus berkolaborasi untuk menggali kemampuan dan kompetensi yang Bu. Bukan saya langsung. Ki Hajar Dewantoro ada 3 konsep merdeka belajar. Yang pertama, Ingarso Sungguh, yaitu guru harus mampu berada di depan siswa. Artinya guru dapat menjadi suri teladan. Ingat sosok Tulodo kembali lagi nih. Yang kedua, Ing Madio Mangkas, Yang lama sudah tidak mendengung, sekarang didengungkan lagi. artinya sebagai seorang guru harus dapat memberikan semangat atau memberikan ide-ide atau gagasan terhadap siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, Tukuri Handaya, artinya apa? Seorang guru harus berada di belakang para siswa, yaitu guru harus dapat memberikan motivasi, dukungan, dorongan kepada siswa. Menurut Ki Hajar Dewantoro, cara mengembangkan sekolah dan proses pendidikan secara efektif, yaitu
pada apa yang ada. Yang pertama, only. Jadi pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan. Yang kedua, convergent. Artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari sumber-sumber luar negeri atau yang lain. Yang ketiga, konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Seorang pendidik harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak dapat memiliki watak atau karakter yang baik dan pada akhirnya dapat memiliki perilaku yang baik. Ya, sedikit saya sampaikan ke Bapak Ibu. Semboyan dari Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya sudah lama tidak. Saya sebagai guru, bahkan murid itu dulu sangat didengung-dengungkan. Ketika saya masih menjadi murid, setiap ada Bapak Ibu guru atau upacara dan sebagainya, ada kegiatan-kegiatan itu semboyan dari Ki Hajar Dewantoro itu selalu didengungkan. Kemudian karena ini di akhir-akhir ini di kurikulum 2013 kemudian beralih ke kurikulum Merdeka ini didengungkan lagi bahwasanya guru itu yang pertama ing ngarso sok tulodo. Ini sebagai guru kita hendaknya bisa menjadi sebagai contoh. Ya, contoh berarti siap berada di depan. Kemudian yang kedua tadi ing madya mangun karso, berarti seorang guru berada di tengah. Tengah itu berdampingan, bisa mendampingi, kemudian menuntun nanti kalau ada permasalahan anak untuk proses belajar gitu, kita bisa mencari solusi bersama dan sebagainya. Kita bisa menjadi seperti bisa menjadi seperti teman dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tutwuri handayani. Tutwuri handayani berarti kita bisa selaku guru berada di belakang. Ya, di belakang itu mendorong, menyupport, itu mendorong, menyupport, mengarahkan dan sebagainya. Ya, jadi itu makanya dari di kita sebagai guru di kurikulum ini kita merubah mindset kita yang awalnya mungkin kita sebagai guru lebih banyak seperti mungkin bisa dikatakan komando. Nah ini mindset kita kembali lagi seperti dulu, konsep Ki Hajar Dewantoro tadi. Nah itu yang diharapkan dari pemerintah kita selaku guru dapat menjadi contoh ketika kita berada di depan. Kita bisa memberikan pengarahan, bimbingan ketika kita berada di ini tadi. Nah, mendampingi ketika berada di tengah, kemudian kita bisa mendorong, menyupport ketika kita berada di bawah. Monggo lho santai mawon lho Bapak Ibu guru di samping kita. Monggo hujannya pun di samping. Bukan nomor. Ya, itu kemudian tadi ada 3 asas ini, ya, asas Trikon. Nah, yang pertama adalah apa? Yang pertama tadi
dari pengembangan yang dilakukan Saya. sekolah dan proses Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu guru yang dulu itu biasa ini udah ngelotok ya Bapak Ibu guru. Tapi bagi saya yang muda-muda ini, nah, kontinu. jadi pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan terus menerus Kontinu, berkesinambungan. yang kedua Konvergen. artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari sumber-sumber kehidupan. Yang ketiga konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Seorang Nah, yang pertama tadi kontinu. Kalau kontinu, jadi kita berkesinambungan. Ya, jadi ketika udah pasti kalau karena kita di sekolah itu berdasarkan kurikulum ya. Kemudian kalau pembinaan di luar pembelajaran dan sebagainya seperti ekstra, seperti kegiatan intra ekstra itu kontinu, jadi juga berkesinambungan. Ketika mungkin kalau olahraga mungkin latihan pertama semacam ini, kedua yang latihan semacam ini, ketiga ini, kemudian nanti di terakhir misalnya bertanding. Nah, gitu. Yang kedua tadi konvergen. Nah, yang kedua konvergen. Jadi mungkin sudah. pendidik Tidak. Nah ini. yang kedua konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari sumber-sumber kehidupan. Dapat diambil dari sumber luar. Jadi bedanya dengan kurikulum sebenarnya, Konsentris, bedanya dengan kurikulum terdahulu mungkin. Ketika saya sekolah dulu, jadi buku itu sudah ini loh yang kamu pelajari, ini loh yang kamu pelajari. Kemudian Bapak Ibu guru yang mengajarkan tentang buku itu, hanya itu tak kalau dulu. Nah, di kurikulum ini kita diberikan kebebasan untuk mengambil sumber-sumber dari luar, bisa internet dan sebagainya, atau bahkan buku-buku dari yang luar bisa. Jadi kita diberikan kebebasan, keleluasan. Bahkan murid juga demikian. Jadi murid justru kita motivasi karena sekarang itu kecanggihannya luar biasa, Bapak Ibu. Kecanggihannya luar biasa sekali. HP itu bahkan kita dulu itu kalau tentang HP itu kalah, penggunaan aplikasi di HP itu kalah. Saya itu memberikan tugas senam di video itu, ternyata para siswa itu pintar-pintar sekali untuk membuat menarik sehingga kita pengen menonton, itu pintar sekali, ngeditnya itu pintar sekali. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk mengedit video itu. Yang terakhir tadi adalah bahwasanya kita itu bolehlah kita mengambil dari luar, tetapi apa yang ada di lingkungan kita itu jangan dikalahkan dengan yang lain. Kita mengadopsi, tetapi kita punya kultur sendiri. Nah, kita yang harus kita pertahankan. Jadi itu tadi tentang pendidikan dan pengajaran. Jadi intinya di pendidikan dan pengajaran adalah kita selaku guru sekarang menuntut, tadi apa yang sudah saya bawakan depan tadi, begitu. Mungkin itu tentang pengajaran dan pembelajaran. Kalau pembelajaran prosesnya prosesnya. Apalagi kalau di pelajaran PJOK Bapak Ibu. Jadi pelajaran PJOK itu banyak
protes dari para siswa ketika dari awal belum kami jelaskan. Ada beberapa anak kemarin itu yang lupa belum saya sampaikan, lupa karena anaknya ikut lomba apa itu kemarin itu, yang kejuaraan ya, itu kan latihan beberapa kali. Kemudian adalah pelajaran saya itu terakhiran itu ada yang tidak ikut, tapi ada pengumuman dari saya tentang penilaian. Nah, penilaian proses itu. Nah, kalau di olahraga kan biasa ya, mungkin yang dinilai tidak hanya lompatannya jauh, kemudian bola-bolanya pinter, kemudian basketnya ya lincah dan sebagainya. Lalu prosesnya juga dinilai. Ada beberapa anak kemarin itu yang protes tentang nilai, rapot, Pak, kok nilai saya dengan si A kok bagus si A ya Pak, padahal ketika lompat jauh itu jauh saya, padahal ketika sepak bola itu pas penilaiannya itu bagus saya, itu pas giring itu Pak, itu kan cepat saya kan. Nah, itu protes anak tersebut. Nah, saya jelaskan, jadi di pelajaran BCUK itu yang dinilai adalah prosesnya, jadi proses pembelajaran, karena proses pembelajaran itu bagian dari pendidikan. Nah, itu jadi tidak serta-merta terus pinter lagi nilai semua, enggak, karena di BCUK ini saya menyampaikan di BCUK contohnya begini, lompat jauh itu kalau di lompat jauh itu yang saya pendek gemuk sama yang tinggi kurus, kalau lompat jauh langsung ditebak prestasinya, lompatannya pasti akan lebih jauh yang tinggi kurus. Pasti itu. Tapi di dalam proses penilaian, nah tadi yang anak tadi kembalikan tadi, nah saya untuk terangkan itu. Tapi prosesnya mengikuti tidak dengan baik, karena di situ ada kedisiplinan, ada kepemimpinan, malah menyiapkan mau suruh ke depan nggak berani, memberikan contoh nggak berani, padahal yang pendek tadi, yang prestasinya tadi malah justru berani. Nah, itu contoh gambaran di pendidikan BCUK. Nah, proses pembelajaran adalah bagian dari pendidikan. Demikian. Ya, itu Bapak Ibu tentang pendidikan dan pengajaran. Nah, monggo Bapak Ibu disambi, monggo santai mawon iki Pak. Sambil nggih, monggo Bapak Ibu, monggo. Ya. Bapak Ibu semuanya, itu yang pertama tadi tentang pendidikan dan pengajaran. Ya, kemudian akan saya sampaikan. Oh ya, oke Bu, mungkin ada yang mau tanya terlebih dahulu. Ya Bu, kita sharing bersama-sama teman-teman. Oke, monggo Pak Alfian. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Doni, calon guru berganti lagi ya, calon guru berganti angkatan 10 atau 12? Oh 8 ya. Terima kasih waktunya. Saya mau bertanya Pak, ini temanya tentang budaya positif ya? Ya, karena saya masih awam tentang budaya positif. Terus kawan saya itu budaya positif dari yang jelek menjadi yang baik, dari yang negatif menjadi yang baik. Ya, untuk saat ini kan siswa kita, mulai khususnya di SMP kita, SMP Negeri 2 Manis Lenggolo, itu kan sudah kompleksitas, beda dengan zaman dulu. Kalau kita untuk budaya positif, berarti otomatis anak-anak kita yang mungkin tata tertibnya tidak bagus, kemudian tentang lingkungannya, lingkungan baik, lingkungan kelas, lingkungan sekitarnya, itu yang biasanya dulu tidak baik, tidak bersih, kurang higienis,
itu kan harus kita positifkan menjadi yang lebih baik. Apakah begitu Pak Doni? Apalagi untuk pembelajaran, pembelajaran kita tidak bisa lepas dari IT. Ya, kita tidak bisa lepas dari IT, tapi kan anak-anak tidak bisa menggunakan IT dengan maksimal. Contohnya anak tidak bisa membawa HP karena keterbatasan kita nggak bisa menggunakan HP Pak. Tidak bisa membawa laptop. Nah, katanya nanti kita bisa nyambung ke internet, buka yang macam-macam. Padahal itu kan diharuskan karena kita budaya positif kan harus globalisasi, tidak bisa. Katanya Pak Doni tadi kan kita mengacu kepada petuah tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai bapak ibu guru, katanya Pak Doni tadi kita harus menuntun Pak, ya, menuntun siswa, memberikan panutan, mengajar untuk bekal hidup di masa yang akan datang, menjadikan manusia yang cool, kemudian anak-anak yang well-being. Kita harus saat ini kita harus berpihak pada siswa. Jadi pendidikan kita memenuhi kebutuhan siswa. Jadi kebutuhan siswa beda-beda Pak. Ya bagaimana Pak Doni kita caranya Pak Doni? Pak Doni kan ini sudah mendapatkan pendidikan di guru penggerak ini sudah berapa bulan nih Pak? 5 bulan ya Pak ya? 2 bulan lebih. Kami ini yang masih awam apa itu guru penggerak dan sebagainya kan budaya positif untuk menjembatani anak-anak. Kan sekarang sudah kompleksitas Pak, pemenuhan air itu dan sebagainya. Kadang kita kan terkendala hal seperti itu. Bagaimana nih Pak Doni untuk menjembatani khususnya anak kita masalah tadi yang saya globalisasi kan kita banyak sekali ya, tingkah lakunya, kedisiplinan, kemudian pembelajaran yang menggunakan IT dan sebagainya kan hanya membaca buku gitu kan anak bosan Pak. Kita kan harus positif, anak-anak itu udah lebih maju daripada kita kok Pak. Karena bisa main TikTok, main aplikasi game-game itu kan kita hanya diam saja ya, kita anak-anak bosan Pak. Bagaimana ini mempositifkan dulu Pak, supaya anak jadi lebih baik, senang di sekolah, senang pembelajaran apapun, senang dengan bapak ibu guru, jadi mereka happy ending belajar di sekolah, menggali sumber pembelajaran bagaimana Pak Doni yang sudah ikut guru penggerak beberapa bulan ini. Dan kami yang masih awam ini mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak Doni. Atur nuwun Pak Doni. Ya, terima kasih Bapak Alfian. Bapak Alfian ini luar biasa Bapak Ibu semua. Luar biasa sekali. Bapak Alfian ini sebenarnya apa ini? Kalau di sini itu senior saya. Ya. Jadi sebelum kita mengarah langsung ke budaya positif, sebenarnya tadi saya menyampaikan untuk persamaan persepsi terlebih dahulu Pak, tentang pendidikan, tentang pengajaran. Itu kita samakan persepsi dulu sebelum kita bersama membahas. Ya, kita di sini diskusi gitu ya Pak. Ya. Jadi kita samakan persepsi dulu. Jadi untuk pendidikan dan pengajaran. Jadi tadi bahwasanya pendidikan pengajaran pengajar. Nah, di menyangkut pertanyaan Bapak tadi, ini saya mungkin ada beberapa dari teman rekan sejawat dari teman-teman Bapak Ibu guru untuk bisa menyampaikan pendapatnya tentang apa yang disampaikan dari Pak Alfian. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin punya pendapat apa yang disampaikan karena menyangkut budaya positif tadi. Ya, mungkin dari Bu Yusti tentang budaya positif itu. Ya, untuk tadi apa yang disampaikan Pak Alfian tadi. Terima kasih Pak Doni. Nah, Pak Alfian tadi tentang maksudnya kalau anak itu sekarang dengan perkembangan teknologi itu lebih maju dari kita, lebih canggih gitu, lebih mungkin dengan kita itu lebih selangkah lebih maju seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya kita jangan kalah. Kita tetap kalau sekarang zamannya TikTok, zamannya IG, zamannya Facebook, zamannya YouTube,
ya kita jangan kalah, kita tetap harus belajar, harus terus belajar untuk nantinya sebagai bekal kita di kelas, di sekolah, mendampingi anak dalam belajar. Jangan sampai kita kecolongan. Misalnya gini, dalam pembelajaran di sekolah kita kan tidak boleh membawa HP ya. Tetapi memang mungkin di beberapa mata pelajaran itu memperbolehkan membawa HP khusus untuk pembelajaran dengan tanggung jawab Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, di situ kita bisa mengontrol. Misalnya satu kelompok membawa HP satu saja. Nah, di situ kita bisa mengontrol. Misalnya tugasnya kita membuat tugas dengan media TikTok. Nah, kita bisa mengawal atau mengawasi setiap kelompok itu di kelas seperti itu, sehingga otomatis kita harus tahu, oh TikTok itu gimana sih buatnya, buka piye gitu. Nah, kayak gitu. Makanya jangan sampai kita sebagai guru itu ketinggalan zaman, jangan sampai kita gaptek, jangan sampai kita kalah sama murid. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak Doni. Mungkin teman-teman yang lain ada juga yang ingin menyampaikan pendapatnya. Monggo. Terima kasih Pak Doni. Ya, terima kasih. Sebelum kita nanti membahas lebih lanjut ya tentang budaya Yusuf, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yusti gambarannya, apa yang menjadi unek-unek Pak Alfian gitu ya. Iya. Nanti kita bahas bersama alangkah lebih baiknya bagaimana, khususnya di sekolah kita nih. Nah, sekolah kita. Nah, jadi begini Bapak Ibu, sebelum kita membahas bersama. Nah, tujuan pendidikan tadi yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, kuncinya itu, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini padahal kita sekarang kiblatnya kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara menjadi taman siswa. Nah, menuntun tadi. Kemudian ini sebagai guru, nah kita mempunyai peran sebenarnya, mempunyai nilai dan peran. Tadi yang ini penyampaian yang kedua yang saya sampaikan tadi. Yang pertama tentang pendidikan dan budaya, yang kedua nilai dan peran guru. Kita sebagai guru itu mempunyai nilai dan peran. Ya. Yang pertama tentunya kita sebagai guru harus berpihak kepada murid. Guru harus berpihak kepada murid. Kemudian mandiri. Jadi kita mandiri. Jadi harus kita ada pengembangan kompetensi kita dan sebagainya. Oh, ternyata sekarang murid itu pintar aplikasi, misalnya sekarang yang baru tren apa Bu Yusti? Tren aplikasi murid. Pak. AI. Pak belum. Nah, ini kalau Pak Sakti guru TK ya, kalau sudah begitu apa. Ini saya malah baru. Jadi pengertian baru dari saya. Nah, itu contohnya. Jadi kita harus mandiri untuk mengembangkan kompetensi. Kemudian reflektif. Kalau berarti kita harus, saya kemarin ulangi demikian. Misalnya mengajar itu demikian. Pak muridnya demikian. Menengok ke belakang, kemudian maju untuk kemudian ada evaluasi. Kemudian biar lebih baik. Kita ada reflektif. Kemudian kolaboratif. Nah, sebagai seorang guru kita harus berkolaboratif.
kita punya di sini ada MGMP, sekolah antar sesama guru, misalnya ada BPJ. Tetapi nanti bisa kolaboratif dengan yang lain, misalnya guru TIK tadi. Oh ternyata sekarang anak-anak buat tugas senam video pakai ini pakai apa? Nah ini kolaboratif sama teman sejawat. Ataukah bisa dengan yang lain, kolaboratif dengan luar. Misalnya kalau sekolah ini ada terjalin hubungan baik dengan Koramil, Polsek, Puskesmas dan sebagainya. Kemudian inovatif. Nah, kita sebagai guru kita harus juga berinovatif di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oh, mungkin kelas A, B, C ini mungkin kok dengan pembelajaran semacam ini, oh tidak cocok. Ini cocoknya ini ya, mungkin gitu. Nah, itu nilai. Nah, kita sebagai seorang guru juga harus mempunyai peran. Kita sebagai seorang guru mempunyai peran pada itu. Ya, mempunyai peran. Yang perannya kira-kira apa? Peran sebagai seorang guru kira-kira ngomong. Oh ya, membimbing, memotivasi. Oh, gitu. Membimbing, memotivasi. Mungkin ada lagi yang lain peran dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu itu peran Bapak Ibu guru itu bagaimana? Apa? Gimana? Perannya? Tadi membimbing, memotivasi. Mendidik, mengajar. Iya. Ya, itu tadi. Memotivasi ya tadi. Ing ngarsa-sung tulane ing madya manunggal tut uli handayani. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita peran seorang guru demikian. Tentu saja sudah tidak masalah bagi kita. Tetapi kita sebagai seorang guru memang harus tadi nilai-nilainya itu ya. Kalau peran luar biasa Bapak Ibu guru senior saya banyak belajar dari Bapak Ibu guru semua. Nah kemudian jadi kita sebagai seorang guru juga harus punya visi, visi misi. Jadi kalau sekolahan kita sudah punya visi ya, visi misi. Nah, kita sebagai guru pelaksana kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 2 Manisendo kita harus patuh dan taat sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh SMP kita. Jadi itu visi misi kemarin sudah kita bahas bersama dengan Bapak Ibu guru ya, visi misi di lab kemarin ya Bu, lab ya, tentang visi misi ya, visi misi. Nah itu kemudian, nah ini yang terakhir di apa yang akan kita bahas bersama, budaya positif di SMP kita. Nah budaya positif itu sebelum kita membahas bersama, ya, budaya positif. Nah, budaya positif itu menurut panjenengan sami itu akan muncul sendirinya, ya, akan muncul sendirinya atau muncul ketika ada dampaknya kira-kira. Atau bagaimana pendapat Bapak Ibu guru tentang budaya positif itu? Mungkin dari Bapak Ibu guru bisa menyampaikan. Nah, budaya positif menurut Bu Rahma itu bagaimana? Kalau menurut saya yang namanya budaya positif itu kan penanaman sesuatu yang hal baik. Kita lihat peran guru sendiri kan sebenarnya bukan sebatas untuk mengajar saja, tapi yang namanya peran guru itu kan satu
sebagai informator memberikan informasi. Yang kedua itu organisator untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan yang ada di kelas, terutama kegiatan yang memang dilaksanakan oleh siswa. Yang ketiga motivator, memberi motivasi betul. Yang keempat pengarah. Yang kelima inisiator. Yang keenam transmitter. Keenam fasilitator, dan terakhir mediator. Nah di sini kita lihat bahwa yang namanya pendidikan sekarang itu mengarahkan pada penanaman karakter ya, melihat kurikulum pendidikan sekarang lebih bertumpu pada pendidikan karakter siswa. Nah di sini kita pemahamannya seperti apa? Memang betul yang namanya IT di tahun 2020 itu sangat mempengaruhi, apalagi kalau misalkan kalau misalkan tidak disampaikan tidak dengan menggunakan IT, biasanya anak kurang tertarik. Nah sekarang kalau misalkan bagaimana cara, bukan penanggulangannya ya, mungkin lebih ke bagaimana caranya. Jadi sebisa mungkin ketika memang ada keterbatasan yang terjadi di sekolah terkait dengan IT atau HP yang tidak boleh dibawa, mungkin kita sendiri juga bisa menggunakan fasilitas lain ya, seperti web center, atau bisa menggunakan perangkat dari yang diberi ke sekolah seperti proyektor atau laptop guru sendiri. Jadi bisa bawa ke kelas. Kemudian kita juga lihat di kelas kan banyak ini ya, smart TV ya, ada smart TV itu juga bisa digunakan. Jadi banyak hal yang bisa digunakan, tapi bertumpu pada budaya positifnya itu sendiri. Harus memberikan pemahaman dan pengalaman kepada siswa bagaimana menggunakan media-media IT tersebut dengan bijaksana. Mungkin bijaksana dalam arti yang apa, hanya digunakan terkait lingkup mata pelajaran yang sedang dipelajari. Ini kita sebutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahman, luar biasa sekali. Nah itu pemaparan dari Bu Rahman tentang budaya positif. Nah memang betul Bapak Ibu semuanya sekarang itu IT luar biasa perkembangannya. Nah ini ada beberapa video ya Bapak Ibu, nanti kita akan mengarahkan ternyata budaya positif itu semacam ini, apa yang disampaikan Bu Rahman tadi. Nah ini ada ya, coba Bapak Ibu oke. Nah di sekolah kita sudah ada visinya ya Bapak Ibu, yang terpampang ya, yang terpampang di depan juga ada visinya. Nah tentu saja visi itu dibentuk tidak hanya dibuat sembarang dibuat tidak hanya sembarang dibuat. Jadi dari sekolah bahwa Ibu bersama-sama kemarin buat visi, kemudian dikomunikasikan dengan komite, orang tua, wali, ya akhirnya disepakati banyak visinya terbentuk. Nah, sebelum visi itu dibuat, itu tentunya Bapak Ibu guru berimajinasi dulu. Wah, sekolah kita mau kita jadikan apa semacam ini, mau jadikan semacam ini, akhirnya kita semuanya bersama-sama membuat visi misi. Nah ini ada beberapa video ya tentang sekolah kita. Nah ini gangguan sedikit Bapak Ibu. Ini kayak kartun itu gimana?
saya suka yang lucu dan sebagainya. Tentu saja kita harus berimajinasi dulu. Ini tadi seperti yang disampaikan Guru Rahman tadi. Oh, harus punya gambar. Iya, Guru sebagai fasilitator. Tadi sudah disampaikan Guru Rahman tentang gambaran-gambaran yang kita ya, Bu. Ya, ini. Nah, ini gambaran. Oh, saya menikah murid semacam ini. Saya kalau di murid di sini itu, oh, berbeda-beda. Begitu tadi. Nah, ini. Nah, kita membuat visi. Visi kita sudah kemudian untuk menuju ke visi tersebut, ya baik, untuk mewujudkan murid atau visi tersebut, bagaimana kita harus menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, jadi begitu Bapak Ibu, memang apa yang disampaikan Bu Rahmat tadi sudah menyampaikan lebih jauh. Nah, sebenarnya kita semua dari dulu sampai sekarang itu sudah punya budaya positif yang ada di sini. Nah, mungkin yang perlu kita cermati di visi-misi tersebut itu setiap tahunnya bisa berubah nih Bu Yusti selaku kurikulum, setiap tahunnya bisa berubah visinya, ya bisa berubah sesuai dengan situasi keadaan kodrat alam dan kodrat zaman para siswa kita semua. Nah, setiap tahun bisa berubah. Kemudian kita sesuaikan. Nah, misalnya visi kita adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Makanya budaya positif apa yang akan kita terapkan di sekolah kita? Misalnya gitu. Misalnya beriman dan bertakwa. Oh, berarti kalau yang agamanya Islam sholat tepat waktu, begitu nggih Pak? Berjamaah tepat waktu, itu contohnya. Nah ini tadi Pak Toto tadi, ya itu visinya kita disiplin, misalnya disiplin. Nah apa yang harus kita lakukan misalnya Pak? Misalnya disiplin, Pak Agung, kalau disiplin menurut Pak Agung, budaya positif apa yang harus kita terapkan di sekolah kita? Misalnya disiplin yang akan sesuai visi, itu visinya disiplin. Nah, menurut pendapat Pak Agung bagaimana? Menurut Pak Agung, kebiasaan yang positif di sekolah kita yang harus kita terapkan ketika kita visinya itu adalah disiplin, begitu. Menurut Pak Agung apa? Ya, kalau menurut saya Pak, terkait kondisi yang ada di sekolah kita, yang paling utama adalah disiplin waktu Pak. Karena melihat kondisi anak kita terkait disiplin waktu dan berpakaian sangat kurang, sehingga lebih diutamakan Pak akhlak terhadap akhlak yang mengarah ke disiplin waktu, sehingga ketika anak disiplin waktu itu bisa dijaga, insya Allah dalam pembelajaran lebih maksimal Pak. Tapi ketika disiplin waktu dan berpakaian tidak bisa maksimal, sehingga dapat mempengaruhi juga pembelajaran yang sudah berjalan, sehingga disiplin waktu itu untuk bisa ditingkatkan di sekolah. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi menurut Pak Agung bahwasanya tentang visi kita yang disiplin itu adalah yang masih perlu kita tingkatkan disiplin waktu, melihat dari
anak-anak masih ada yang 1-2 anak yang terlambat. Nah itu. Nah itu semua. Jadi Bapak Ibu guru, jadi budaya disiplin semuanya banyak sekali. Nah pada kesempatan yang lain nanti kita bisa membahas tentang disiplin, budaya disiplin tadi yang sudah disampaikan, kemudian budaya yang lainnya sesuai dengan budaya positif kita. Nah begitu untuk hari ini. Jadi pemaparan saya tentang budaya positif demikian. Nanti kita di lain waktu, karena pas ini ada pembelajaran nanti ada lagi dari Pak Koramil nanti, Pak Koramil nanti dari Pak Koramil, betul, nanti masih ada waktu berapa menit Bu? Ya. Oh ya, dari saya itu saya coba dulu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih Bapak Ibu guru. Jadi ini dari saya, jadi akan menyampaikan dari apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Ya, kemudian tadi tentang budaya positif, nanti kita khususnya di sekolah kita nanti kita bisa bertumbuh bersama di apa yang perlu kita tingkatkan atau yang perlu kita munculkan ya, lagi di sekolah kita sesuai dengan visi sekolah kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Bapak Ibu mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu guru. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Dari saya pribadi saya ucapkan terima kasih, dan juga Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan memberikan waktu. Terima kasih dari saya cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Ibu Rahma selaku pembawa acara. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa ya ternyata terkait pemaparan yang sudah Bapak Doni di dalam sekolah sampaikan. Sekian. Sekian untuk pemaparan budaya positif yang telah disampaikan. Terima kasih banyak kepada Ibu Bapak sekalian, termasuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan untuk mengikuti acara kali ini. Kalau kita tutup sekalian untuk acaranya, untuk yang berangkat kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.